Siu mau tanya apakah bayi yang diaborsi walaupun masih 1 minggu sudah menjadi roh atau arwah yang gentayangan? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan dari follower saya di sini, dimana sebenarnya dia masih ada mengatakan lagi mengenai bayi, bajang, ya, dan mediumisasi. Saya langsung aja ngejawab pertanyaan Anda ya, bahwa sesungguhnya jika seseorang sudah pergi dari dunia ini, dia bisa saja gentayangan. Satu cerita nyata yang saya mau bagikan mengenai kenalan saya di masa lalu yang pernah saya tangani, kejadiannya mengenai roh bayi gentayangan. Jadi saat itu dia ngontek saya, usia bayinya sudah 1 tahun kalau bayi itu masih ada di dunia. Tapi saat dia melakukan aborsi, itu bayi baru berumur sekitar ya antara 2 atau 3 bulan, masih kecil lah pokoknya, masih berupa gumpalan kata dia. Dan dia hanya menaruh gumpalan itu dalam sebuah plastik, lalu dia taruh begitu saja, dia kubur dalam tanah, hanya taruh bunga, udah gitu aja. Dia tidak mendoakan. Sehingga nih kurang lebih 1 tahun kemudian, beberapa karyawannya itu melaporkan setiap malam Jumat itu ada bayi merangkak keluar dari dalam kuburan dia itu. Jadi dia cerita sama saya karena dia mungkin bingung ya, dan dia nggak tahu nih mesti gimana, mungkin dia juga takut dan lain-lain. Saya bilang itu adalah roh bayi kamu yang belum tenang meninggalnya, berada di 2 alam, kasihan dia. Akhirnya saya memutuskan untuk membacakan Sutrati Changching. Saya menawarkan bantuan kepada dia. Dia sangat setuju, sangat berterima kasih pastinya kalau saya mau membantu. Jadi dia langsung oke. Saya langsung berangkat, tidak lama saya doakan bayinya itu sekitar hampir dini hari ya, antara jam 11, jam 12 kayak begitu, sampai jam 1 pagi kurang lebih saya berdoa, pokoknya 1 jam, hampir 2 jam. Langsung menghadap ke arah langit di ruangan terbuka, disaksikan oleh beberapa karyawan juga. Dan saat saya membacakan Sutrati Changching itu, saya membacakan 1 buku langsung, sambil dia juga mengangkat dulu nih bongkahan dari plastik berisi darah itu. Sempat dia menangis ya. Untungnya saat itu yang di atas benar-benar mendukung proses doa itu sendiri, karena ada hujan tiba-tiba ya hari itu. Padahal sebelumnya nggak ada hujan, jadi tanahnya itu gampang digali. Intinya semua berjalan cukup lancar. Gumpalan darah itu sempat ditaruh dekat saya sini, lalu saya berdoa, memasang dupa. Setelah saya selesai doa, saya juga menemani dia pergi ke Ancol, membuang abunya kayak gitu setelah dibakar. Nah, gak lama dia bercerita bahwa di saat saya berdoa itu banyak makhluk yang tidak tampak ataupun tampak yang hadir, yaitu yang mereka lihat nih, karyawan-karyawan itu dari kuntilanak, genderuwo, ya semuanya lah, mungkin juga ada pocong dan lain-lain, itu pada keluar dengerin pembacaan Sutrati Changching, tapi mereka enggak ganggu saya. Saya saat itu berdoa dengan khusyuk sekali, dan saya hanya sempat mencium bau-bau yang macem-macem. Ada bau darah, ada bau mayat, ada bau busuk, bau kentang, dan lain-lain. Saat saya berdoa itu, ibunya ada di samping saya, tapi dia tidak membaca Sutrati Changching, hanya berdoa dalam hati, baca doa terus. Karena saya bilang, kamu gak boleh kosong pikirannya, kamu harus baca doa terus, dan mengawasi dupa itu, jangan sampai dupanya habis. Tambahin kalau udah mau habis. Jadi dia mendengarkan saran saya bilang kalau nanti kamu kosong, gak baca doa, takutnya kamu diganggu sama setan, ya makhluk-makhluk di sekitar. Akhirnya dia menuruti, dia baca doa sepanjang saya berdoa itu.
Lalu setelah itu dia juga ada menyampaikan saat saya sedang membaca doa Siti Garba Bodhisattva, Ti Changqing itu, dia bilang bayinya, rohnya itu sempat ada di sini dia, berbentuk siluet, naik ke langit. Itu dia lihat sendiri, dia sampai mau nangis dan dia bilang saat itu dia kayak pengen bersujud sama saya. Tapi saya kaget saat mendengar itu, saya bilang, ya jangan bersujud sama saya, nanti saya malah pecah fokusnya saat berdoa. Ya kaget dong saya kalau tiba-tiba ada yang sujudin saya, ya kan. Untungnya dia nggak jadi bersujud ya, dia hanya pengen banget rasanya bersujud. Mungkin dia merasa berterima kasih kali ya, mungkin dia merasa tersentuh karena bayinya itu ya benar-benar naik ke langit, dia lihat sendiri berupa siluet. Jadi dia senang sekali tapi juga sedih. Ya sebagai seorang ibu mungkin dia merasa gagal, dia merasa juga nggak bener penguburannya, merasa sudah menyia-nyiakan baby itu selama ya kurang lebih berbulan-bulan nggak didoain dan lain-lain. Ya itulah intinya Sutra Ti Changqing luar biasa, bukan? Maka bagi Anda nih yang bertanya ini, jelas itu bisa terjadi. Apalagi kalau bayi itu adalah bayi-bayi yang memang dijadikan tumbal, pesugihan, ilmu hitam, dan lain-lain. Nah, ini perlu pembacaan doa Sutra Ti Changqing. Kita jangan memainkan bayi-bayi itu ya, karena itu ada karma buruknya kalau kita mempermainkan bayi-bayi manusia itu. Ya atau roh-roh arwah gentayangan itu, mendingan daripada dipermainkan, daripada dibuat percobaan, mendingan didoain, baca Sutra Ti Changqing. Mudah-mudahan mereka bisa terbebas dari alam penderitaan. Mudah-mudahan mereka tidak lagi terjebak di dua alam. Maka sangat penting jika kita itu kehilangan seseorang atau baby atau mungkin kerabat keluarga, semua itu didoakan, membaca Sutra Ti Changqing. Apalagi nih dalam 49 hari itu penting banget.